Maka hadis ini, sejenis ini datang seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Asal dari umatku kaum muslimin akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ini juga sama. Asal dari muslim yang mati tidak mensyirikkan peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah masuk surga, sama seperti di sini. Illa man aba. Namun disebutkan di dalam hadis kecuali mereka yang enggan. Ditafsirkan, siapa yang enggan ya Rasulullah, kata para sahabat, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang muslim mati dalam keadaan tidak melaksanakan kesyirikan dan tidak melaksanakan dosa-dosa kemaksiatan, atau melaksanakan kemaksiatan karena manusia tidak pernah lekang dari dosa tetapi telah bertaubat dari dosa-dosa besarnya, maka masuk surga tanpa masuk api neraka dulu. Namun dari umatku di antara mereka ada yang enggan. Ini permasalahannya. Maksudnya enggan masuk surga duluan, pengen mampir dulu di neraka. Nah, siapa mereka? Faman asani faqad aba. Maka mereka orang-orang yang enggan masuk surga duluan, mereka yang mempunyai dosa-dosa yang besar dan belum taubat atasnya. Maka maknanya di sini, asal dari kaum muslimin yang melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, meskipun tadi disebutkan oleh Nabi wa in zana wa in saroko, meskipun dia pelacur, meskipun dia pencuri, dohirnya belum taubat, iya kata Jibril, maksudnya bisa jadi dia masuk surga, yang jelas di akhirnya jelas masuk surga ujung-ujungnya. Namun jika dia mati dalam keadaan berzina, su'ul khotimah, dia mati berzina di atas seorang pelacur karena overdosis, minum obat kuat kebanyakan, mati, jantungnya berdebar dengan kuat dan terjadi pendarahan pada jantung, maka mati seketika di atas pelacur, belum taubat, baru ingin berbuat zina, mati. Maka ini maknanya wa in zana wa in saroko, meskipun mencuri, maka orang ini di saat mencuri tangannya memanjang ke lemari orang, kemudian ketahuan, dipukuli, mati. Ataupun di saat sedang mencuri dicabut nyawanya, belum bertaubat. Maka meskipun seperti itu, dijawab oleh malaikat Jibril, na'am wa in saraka wa in zana. Di sini menjadi pendalilan bahwa asal dari kaum muslimin jika mati dalam keadaan tauhid masuk surga sesuai hadis ini, dan juga sesuai hadis tadi dari Abi Hurairah, dan sesuai dengan ayat Allah di surat An-Nisa. Apa ayat Allah di surat An-Nisa? Yang sering kita ulang. Indak ya Hudzaifah. Asma'na. Maaf mikrofon. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ahsan. Maka di dalam ayat ini surat An-Nisa sama semakna dengan ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, seperti dukun yang bekerja sama dengan iblis kemudian mati di saat melaksanakan klinik perdukunan, sudah jelas. Atau orang-orang yang melarung sembelihan kerbau ke laut pantai selatan, misalnya di Parangtritis, Jogja, ataupun di Pelabuhan Ratu Ciamis, di Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Sukabumi, maka mati. Maka dia dalam keadaan kesyirikan, Allah tidak pernah mengampuni. Kemudian di ayat setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni orang-orang yang mati dan dia seorang muwahhid tauhid, dan dalam keadaan dosa besar masih Allah ampuni selama tidak melaksanakan kesyirikan. Meskipun berhubungan dengan hadis ini, dia pelacur, iya, dan belum taubat, mati dalam keadaan pelacurannya. Meskipun dia dalam keadaan merampok dan mati,
di mana dia merampok kemudian dikepung oleh massa, belum bertaubat. Kemudian ditembak oleh pak polisi, maka mati, belum bertaubat. Karena dia melawan kepada polisi, ingin menerjang polisi, ditembak duluan. Mati dalam keadaan mencuri. Maka di sini kata Allah di dalam surat An-Nisa yang dibacakan oleh saudara kita, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dengan izinnya tentunya dari orang-orang yang mati dalam keadaan dosa besar. Kesimpulannya, berita gembira ini awas, jangan dijadikan oleh kalian sebagai secara mutlak berita gembira. Oh ya udah, kalau begitu kita berpoya-poya saja dengan melaksanakan dosa-dosa besar. Karena apa? Karena toh kita akan masuk kepada surga. Maka tidak itu yang difahami. Yang difahami adalah bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan kesyirikan, ujung-ujungnya akan masuk kepada surga. Meskipun dia mencuri dan meskipun dia berzina dan belum bertobat, iya, kembali kepada kehendak Allah. Maka ini perlu diperhatikan manhaj ahli sunnah. Pertanyaannya, jika seorang pelacur mati dalam keadaan pelacurannya belum taubat, namun dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, dan orang tadi yang mencuri, merampok, kemudian didor, mati, jadi sugali, mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah, namun tidak pernah melaksanakan kesyirikan, namun mati dalam keadaan ditembus timah panas, dan dia dalam keadaan merampok, maka apakah di sini dia tidak akan pernah masuk surga? Manhaj ahlus sunnah wal jamaah tahta masyiatillah. Maknanya dia di atas rahmat Allah, di atas kehendak Allah. Apa maksudnya? Jika Allah menginginkan dia diampuni karena amalan tauhidnya tidak pernah melaksanakan kesyirikan, Allah akan mengampuni. Kemudian masuk ke hadis ini. Meskipun mati dalam keadaan pencurian, iya. Meskipun dia mati di atas pelacur di hotel, iya. Kenapa? Masuk kepada ayat yang dibacakan tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dengan kehendaknya mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan su'ul khotimah, karena dia seorang muwahhid, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Ini makna dari hadis ini. Lalu mana pendalilannya tadi di dalam ayat An-Nisa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bisa jadi Allah mengampuni padahal dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mana pendalilan yang lain di dalam hadis yang telah terdahulu, hadis Bitaqah, hadis yang panjang, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah ibni Amr ibni al-As yang sanadnya hasan. Maka disebutkan oleh Nabi, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang di hari kiamat, pelaku dosa-dosa besar namun dia seorang muwahhid. Jadi dia orang yang salat dan melaksanakan ibadah kepada Allah saja, tidak melaksanakan kesyirikan, namun hobinya dosa besar dan belum taubat atasnya. Mempunyai catatan buruknya itu 99 gulungan. Yang gulungan catatan buruk itu dibuka satu saja, sejauh mata memandang tertulis keburukan-keburukan, maka orang ini mempunyai 99 catatan keburukan, yang jika dibuka satu catatan keburukan itu sejauh mata memandang, bagaimana dengan 98 yang lainnya? Didatangkan hari kiamat orang ini di hadapan manusia untuk menjadi pelajaran. Maka dikatakan di depan manusia, kamu telah melihat dosa-dosa kamu? Iya ya Rabb. Apakah telah mendolimi malaikat pencatat yang aku tugaskan? La ya Rabb. Tidak wahai Allah. Diakui dosa-dosanya. Maka orang ini putus asa. 99 gulungan dari dosa-dosa yang belum taubat atasnya. Maka orang ini putus asa, dia sudah menyangka dirinya masuk api neraka. Apalagi di hari kiamat pada saat itu ditampakkan api neraka. Maka orang ini dalam keadaan putus asa ditanya oleh Allah, kamu akui dosa-dosa ini? Benar. Apakah telah salah pencatat malaikatku? Tidak.
benar ini dosa-dosaku, aku lakukan dulu. Putus asa, dipikirnya dia akan masuk api neraka begitu saja. Namun Allah mengatakan, hal indaka khairun qat? Apakah kamu pernah melaksanakan kebaikan di dunia dulu? Dia tidak sadar kalau dia seorang muwahhid, seorang yang tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Itu ibadah yang paling prima di sisi Allah. Sehingga dohirnya dia salat. Karena sepakat kita kalau tidak salat, kafir. Maka sudah tidak dibahas lagi. Dia muslim karena salat. Jadi dia melaksanakan salat. Salatnya hanya diberikan kepada Allah, bukan untuk jin, syaitan dan sebagainya. Ibadah kepada jin dan syaitan tidak. Maka orang ini melaksanakan salat dan ikhlas kepada Allah. Ibadah ini bagi dia biasa saja. Hancur luluh lantak ibadah tauhid ini bagi dia karena dosa-dosa besarnya. Sampai ditanya, punya kebaikan sedikit pun? Tidak. Putus asa. La ya Rabb. Maka Allah yang maha adil dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya mengatakan, ana la adlimu kal yaum. Aku tidak akan pernah mendolimi kamu pada saat hari ini. Apa makna ucapan Allah tidak akan mendolimi? Allah akan menimbang amalan kebaikan dan keburukannya. Maka akhirnya yu'ta bi mizan, didatangkan mizan dan dua kifah, dua neraca kebaikan dan neraca keburukan. Maka disimpanlah di neraca keburukan 99 gulungan yang besar dan panjang tadi. Lalu di neraca kebaikan apa? Allah mengeluarkan bitaqah seperti bitaqah yakni kartu. Kartu apa? Tauhid la ilaha illallah, bahwa orang ini tidak pernah mensyirikkan ibadah kepada Allah. Dohirnya dia kecil. Dohirnya. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena ada lafaz yang mengatakan, ya Rabbana ma hadihi albitaqah ma hadihi sijillat. Ma hadihi albitaqah ma hadihi asijillat. Maka wahai Allah, apa gunanya kartu la ilaha illallah yang dohirnya kecil, yang dohirnya tipis, yang dohirnya dia tidak ada apa-apanya, kata orang ini, dibanding 99 gulungan keburukanku. Ini perhitungan hamba dan perhitungan Allah lain. Maka ditimbang, disimpan 99 gulungan yang berat, tebal dan panjang dan lebar, dengan bitokoh la ilaha illallah yang dohirnya kecil sampai dia menganggap remeh. Apa fungsinya ini dibanding 99 gulungan? Apa kata Nabi? Farufi'ati sijillat wasakulatil bitokoh fama yaskulu ma'a bismillahi abada. Maknanya, di saat ditimbang di neraca, naiklah menjadi ringan, naik seperti neraca naik catatan 99 keburukan dan menjadi berat bitokoh la ilaha illallah. Maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah dan ibadah tauhid. Maka zahirnya orang ini selamat dan masuk surga, padahal mempunyai dosa-dosa yang besar tadi. Inilah makna hadis ini. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, ingat hadis bahwa Allah Jalla wa Ala di hari kiamat, yudni rajulun, didekatkan seseorang kepadanya di hadapan manusia, fakanafahu, dan Allah menutupi dia dari manusia. Dohirnya Allah bercakap dengan orang ini tanpa diketahui manusia. Berbeda dengan hadis bitokoh, diumumkan di khalayak orang ramai. Orang ini mempunyai 99 keburukan, mempunyai gulungan 99 keburukan, dan mempunyai bitokoh yang kecil di hadapan manusia. Kalau ini Allah kanafahu, maknanya Allah menutupi dia di depan manusia. Allah berbisik di antara keduanya, tidak diketahui. Fakanafahu fayu'ta bisayyiati, maka Allah mendatangkan dosa-dosanya kepada orang ini, dan hanya diketahui dan didengar oleh orang ini di hadapan khalayak ramai. Maka Allah mengatakan fakanafahu, maknanya Allah menutupi dari yang lain.